Ya, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pengamat politik, ada Mas Pangy Syarwi Caniago. Selamat malam Mas Pangy, apa kabar? Malam Mbak Safa. Baik, Mas Pangy, kalau menurut analisa Anda, kira-kira mengapa Gibran Rakabuming Raka belum mengundurkan diri dari PDI Perjuangan? Apakah Gibran seolah sedang memainkan skenario sebagai pihak yang terzolimi dengan menunggu agar dipecat lebih dulu oleh PDI Perjuangan? Ya, sesuai dengan dugaan saya kemarin Mbak, bahwa PDIP itu tidak akan pernah memecat Gibran sebetulnya. Atau diharapkan Gibran yang mau kemudian untuk mundur secara gentleman, secara elegan, supaya berkelas, yang seperti artinya pergi nampak muka, pulang nampak punggung. Artinya jangan pergi tiba-tiba meninggalkan rumah tangga tanpa ada sesuatu hal yang harus diambil keputusan gitu. Itu kabur dari rumah tangga itu kan tidak bagus sebetulnya. Nah itu apalagi Gibran kan sebagai calon wakil presiden katanya gitu. Jadi menurut saya ini sangat tidak berkelas sama sekali gitu. Model-model yang tidak ada ketegasan, tidak ada keberanian. Bagaimana mungkin nanti menjadi calon wakil presiden kalau sebetulnya tidak gentleman, tidak berani mengambil keputusan, tidak berani untuk bersikap, mengatakan hal-hal yang pahit, yang masuknya panggung depan, apa yang dilihat itu yang dilaporkan. Nah, ini yang kemudian saling menggantung hari ini, Mbak. PDIP juga nggak mau tertuduh karena PDIP juga punya jam terbang pengalaman. Bagaimana ketika SBY seolah dipecat atau diberhentikan oleh Ibu Mega, sehingga Pak SBY waktu itu tertuduh seolah terzolimi oleh Ibu Mega sebagai Menko Polkam misalnya. Itu juga pengalaman bagi PDIP. Kemudian ketika ada peristiwa di Orde Baru dan peristiwa-peristiwa yang masa lalu dan sekarang, PDIP juga harus mampu, saya lihat, punya kepiawaian dan kemahiran untuk mengelola emosi publik ini. Jangan sampai terkesan bahwa Gibran dizolimi oleh PDIP. Nah itu PDIP nggak mau. Maka stempelnya artinya tadi dianggap sebagai orang yang meninggalkan partai tanpa ada fatsun etika politik haram mozar yang kuat. Kemudian tidak ada pertemuan-pertemuan yang betul-betul mengklirkan misalnya. Nah, sehingga memang stempel sebagai pengkhianat itu akhirnya menempel sama Gibran. Mengkhianati, itu yang dibilang oleh Sekjen bahwa kami bersedih, kami berduka, ya, kami ditinggalkan oleh presiden yang sudah kami berikan privilege yang lebih besar selama ini, dan kami hari ini lagi bersedih, berkabunglah duka gitu. Jadi kalau misalnya PDIP yang terkesan menyerang, memecat, atau memberhentikan, ini kan seolah yang peran sebagai terzolimi atau istilahnya itu underdog effect, itu diambil oleh Gibran gitu dan Pak Jokowi. Nah itu yang dihindarkan oleh PDIP, nggak mau kesan itu jangan kebolak-balik gitu. Seperti seolah PDIP yang menzolimi gitu. Padahal dalam peristiwa ini sebagai kader, sebagai orang yang sudah dibesarkan oleh PDIP, privilege yang sudah besar banyak diberikan PDIP, justru ini menampakkan sifat yang karakter yang aslinya kelihatan tidak mau mengambil risiko, tidak mau fair, ya, tidak fair sih menurut saya, hanya mengantarkan kartu saja kan. Dan PDIP sudah selesai gitu kalau dianggap ini udah berhenti. Memang setelah mendaftar sebagai cawapres pun kan udah otomatis bukan lagi kader PDIP, setahu saya begitu. Jadi udah langsung berguguran. Nah ini yang PDIP berpengalaman, Mbak. Punya jam terbang soal hati-hati betul PDIP membaca sentimen emosi publik. Jangan sampai kebolak-balik. Jangan sampai PDIP terkesan menzolimi Gibran gitu. Ya. Padahal hari ini yang menjadi hal yang menjadi sedih, berduka, ya PDIP sebetulnya, bukan Gibran. Baik, jadi Anda setuju bahwa Gibran ini telah melanggar etika politik dan juga aturan parpol ya, Mas Pangy? Iya, karena memang kalau kita menjadi pemimpin, kalau kita nggak berani untuk mengatakan sesuatu hal yang yang empirik objektif, ya, sesuatu yang dilihat itu yang kita laporkan, bukan lagi kita bicara tentang intersubjektif, bisa mengarang-arang atau ya menghindar-hindar, atau menurut saya tidak ada keberanian untuk mengatakan sikap. Sementara di Indonesia ini kan kepemimpinan itu menjadi cawapres nggak kebayang, Mbak, bahwa karakter tegas, keberanian ngambil risiko, keputusan,
mengatakan hal yang pahit itu pahit gitu, yang manis berjelas-jelas, itu kan penting karakter kepemimpinan seperti itu. Nah ini soal hanya urusan rumah tangga saja, seolah-olah beliau ini ya mohon maaf nggak bisa menyelesaikan, mendiamkan dan meminta PDIP mecat beliau gitu. Itu yang ditunggu-tunggu, kayak bola-bola seperti itu yang diharapkan. Ya PDIP nggak ogah, pengalamannya udah nggak paham gitu. Ini maunya Gibran dia juga bisa memahami, oh ini bahaya. Seolah yang jangan sampai stempel PDIP menzolimi Gibran itu bagi PDIP nggak mau gitu, nggak bakal mau. Baik, DPC PDIP Solo sudah menyurati Gibran untuk segera mengembalikan kartu tanda anggota PDIP. Kemudian selanjutnya apa yang sepatutnya dilakukan oleh Gibran dan juga PDIP untuk mencairkan suhu politik yang memanas belakangan ini? Ya, apa yang dilakukan Gibran ya mengembalikan KTP itu menurut saya sudah jadi pemadam kebakaran, Mbak, untuk menyelesaikan sengkarut atau stempel atau sesuatu yang dikelirkan gitu. Jadi apalagi ini kan rumah tangga, Mbak. Rumah tangga kan kalau kita mengambil keputusan seperti itu, kita tidak lagi ikut garis partai, kita membangkang dari garis partai yang sudah diputuskan Ganjar Mahfud, kemudian maju sendiri gitu. Nah artinya bagi PDIP loyalitas itu nomor satu, tidak ada ideologi tanpa loyalitas gitu. Bagaimana kader itu dilatih, ada sekolah partai, setahu saya di PDIP itu sangat disiplin. Bagaimana loyalitas itu penting, ideologi penting, irisan programatik, ideologi gitu. Itu menjadi penting perjuangan di partai. Nah tiba-tiba ada standar ganda, ada kemudian tidak mengikuti garis partai, dan tiba-tiba juga pergi tanpa ada kejelasan gitu. Artinya meninggalkan rumah tangganya sendiri saja nggak dibereskan. Maksudnya kan kalau mau pergi kan baik-baik saja. Nah baik-baik saja itu kan yang diminta PDIP kan sederhana, balikan kartunya. Ya udah selesaikan dengan gentleman, balikin kartunya itu udah selesai sebetulnya. Jadi bagi PDIP juga nggak ada beban lagi. Jadi PDIP jangan kemudian dipaksa untuk memecat Gibran, menurut saya nggak bakal gitu. Baik, terima kasih Mas Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik, telah bergabung bersama kami di iNewsroom.